Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, first look interpersonality communication. Definisi komunikasi interpersonal. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Komunikasi interpersonal terjadi secara aktif, bukan pasif, karena komunikasi ini merupakan komunikasi timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi interpersonal bukan sekedar serangkaian pelaksanaan, tanggapan, stimulus, respon, akan tetapi serangkaian proses saling menerima dan penyampaian tanggapan yang telah diolah oleh masing-masing pihak. Model komunikasi antar pribadi. Model komunikasi Shannon dan Weaver, model komunikasi Barnwood, model komunikasi Stram and Osgood, model komunikasi Laswell, model komunikasi Bartlett. Prinsip-prinsip dalam komunikasi interpersonal. 1. Komunikasi interpersonal adalah suatu transaksional. Komunikasi interpersonal memiliki tujuan. Komunikasi interpersonal adalah ambigu. Hubungan interpersonal dapat berbentuk simetris atau komplementer. Komunikasi interpersonal merujuk pada isi dan hubungan di antara para partisipan. Tujuan komunikasi interpersonal. Tujuan-tujuan komunikasi antar pribadi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu tujuan-tujuan yang dilihat sebagai faktor-faktor motivasi atau sebagai alasan mengapa kita terlibat dalam komunikasi antar pribadi. Dengan demikian, komunikasi antar pribadi bisa mengubah sikap dan perilaku seseorang. Tujuan-tujuan yang dipandang sebagai hasil efek umum dari komunikasi antar pribadi. Dengan demikian, sebagai suatu hasil dari komunikasi antar pribadi adalah kita dapat mengenal diri kita sendiri, membuat hubungan lebih baik, bermakna, dan memperoleh pengetahuan dunia luar. Fungsi komunikasi interpersonal. Komunikasi antar pribadi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi pengambilan keputusan. Fungsi sosial itu untuk kebutuhan biologis dan psikologis, mengembangkan hubungan timbal balik untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu diri sendiri, dan menangani konflik. Fungsi pengambilan keputusan yaitu manusia berkomunikasi untuk membagi informasi, manusia berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi menurut Edna Roger mengungkapkan pendekatan hubungan dalam menganalisis proses komunikasi antar pribadi, mengasumsikan bahwa komunikasi antar pribadi membentuk struktur sosial yang diciptakan melalui proses komunikasi. Ciri-cirinya arus pesan dua arah, konteks komunikasi dua arah, tingkat umpan balik tinggi, kemampuan mengatasi selektivitas tinggi, kecepatan jangkauan terhadap khalayak relatif lambat, efek yang terjadi perubahan sikap. Kelebihan komunikasi interpersonal, feedback antara komunikator dan komunikan akan diterima secara tepat, bisa mengurangi noise dalam berkomunikasi, efektif karena penghematan waktu, emosi atau perasaan antara komunikator dan komunikan lebih terlihat.
Kekurangan komunikasi interpersonal, tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang akan di tempat berbeda. Komunikator dan komunikan harus mengorbankan waktu yang dimiliki, jangkauan sempit. Dalam setiap komunikasi yang melibatkan dua orang atau beberapa orang akan terdapat beragam pribadi yang harus dikenali, yaitu diri kita sendiri dan diri pihak orang lain yang menjadi partner komunikasi kita. Upaya ini menyangkut proses psikologi, yaitu persepsi. Proses komunikasi interpersonal. Langkah 1, keinginan berkomunikasi. Langkah 2, encoding oleh komunikator. Langkah 3, pengiriman pesan. Langkah 4, penerimaan pesan. Langkah 5, decoding oleh komunikan. Langkah 6, umpan balik. Mas Rif. Kesimpulan, melalui komunikasi antar pribadi, kita dapat mengenali diri sendiri dan orang lain. Kita dapat mengetahui dunia luar, bisa menjalin hubungan yang lebih bermakna, bisa memperoleh hiburan dan menghibur orang lain, dan sebagainya. Komunikasi antar pribadi yang efektif harus adanya keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Kegagalan komunikasi dipengaruhi karena turunnya kadar hubungan interpersonal yang disebabkan karena adanya perbedaan atau konflik sehingga terjadinya pemutusan hubungan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatiin.